Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih juga untuk kesediaan Ibu sudah berkenan untuk bisa diwawancara oleh saya sebagai salah satu tugas dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 8 ini yang sudah Ibu ketahui, mungkin karena saya juga sebagai calon guru penggerak dari SDN 1 Jakarta Timur. Di sini saya akan mencoba untuk meminta sharing tentang pengalaman Ibu ya mengenai kepemimpinan yang ada di sekolah ini. Mungkin nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Saya mohon Ibu untuk berkenan untuk bisa berbagi sharing kepada saya. Ya, silakan. Langsung aja ya Bu ya. Yang pertanyaan yang mungkin kita awali ya, selama ini bagaimana pendapat Ibu dapat dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sini? Dalam bujukan moral tidak sulit untuk menentukannya, karena semua orang harus menentukannya antara benar dan salah. Sedangkan dilema etika memutuskan dan banyak pertimbangan antara aturan sekolah dengan pendapat warga sekolah, membutuhkan berbagai sumber dari sisi moral dalam aturan sekolah, budaya sekolah, dan pendapat warga. Terima kasih Ibu. Ini selanjutnya ya, ini bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan yang di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama gitu, sama-sama maksudnya sama-sama mempunyai nilai kebajikannya, mungkin seperti itu. Yang pertama, meminta pendapat warga sekolah, kira-kira mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu dengan melihat beberapa pertimbangan dari beberapa sisi. Kemudian yang kedua, dengan melihat sudut pandang, rasa peduli dan tidak merugikan orang lain. Itu mungkin jawabannya. Ya mungkin seperti itu ya, mungkin karena ada beberapa jadi kita harus mempertimbangkan mungkin seperti itu ya. Terus langkah-langkah yang atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama menjadi pemimpin di sekolah ini, mungkin dengan kasus-kasus yang terjadi seperti itu? Yang pertama, pikirkanlah tentang dampak negatif dan positifnya. Kemudian meminta pendapat warga sekolah, membuat kesimpulan akhir dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan pada aturan yang berlaku, mengutamakan kepentingan bersama. Ya, mungkin ini berarti intinya ini ya Bu, bermusyawarah gitu ya, dengan warga sekolah juga ya, baik itu guru ataupun masyarakat juga ya, termasuk komite juga Ibu. Terus hal-hal apa aja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika itu sendiri tuh? Yang saya lakukan yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi, mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan akhir. Terima kasih Bu. Terus apakah Ibu selama ini mempunyai jadwal tentatif atau misalkan jadwal khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi atau kasus-kasus yang terjadi di sekolah selama Ibu menjadi pemimpin sekolah atau menjadi kepala sekolah mungkin? Ya. Ada yang pertama yaitu secara aturan sudah ditentukan, namun ada pertimbangan dari sisi lain. Yang kedua, semua itu adanya pemikiran yang jernih dan argumentasi yang kuat. Kemudian saya langsung menyelesaikan di tempat dengan cara mencatat di buku pembinaan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan permasalahannya. Berarti menurut Ibu kalau begitu ketika ini ada jadwal-jadwal tertentu gitu ya untuk penyelesaian masalah seperti ini gitu mungkin yang terjadi adanya dilema etika mungkin seperti ini.
Dalam hal ini, ketika ibu dalam pengambilan keputusan untuk sesuai apakah ada nilai kebajikan yang sama ya Bu ya, karena dilema etika itu tuh permasalahan yang terjadi itu sama-sama benar gitu Bu ya. Jadi mungkin dari sisi lain tapi nilai-nilai kebajikan sama-sama benar tetapi bertentangan gitu ya Bu ya. Terus dalam hal ini ada nggak atau adakah seseorang atau pihak-pihak yang ibu anggap atau faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan ini gitu. Faktornya, tantangannya. Yang ini ada seseorang ada Tantangan terbesar dari dilema etika adalah bahwa dilema ini tidak menawarkan solusi yang jelas dan sesuai dengan norma-norma etika. Berarti tantangan ini ya, terus adakah seseorang gitu yang yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan? Ada, yaitu warga sekolah, kemudian komite, juga wali murid juga termasuk. Berarti gitu ya. Jadi semua unsur atau unsur di sekolah, semua warga sekolah turut membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi ibu selama ini tidak mengambil keputusan sendiri gitu ya. Jadi bersinergi atau berkomunikasi dengan warga sekolah. Terus apa ya Bu ya, dalam ambil gitu ya, apakah ada pembelajaran yang berharga atau pembelajaran yang khusus gitu ketika ibu dalam misalkan menghadapi masalah dilema etika ya karena memang kita ketahui kalau dilema etika itu orang yang bertentangan itu mempunyai tujuan yang sama-sama benar gitu. Jadi kita tidak bisa langsung menyalahkan bahwa si A itu benar atau si A itu salah gitu kan, karena memang kalau dilema etika ini bertentangannya nilai kebajikan tetapi tujuannya yang memang sudut pandangnya kita ketika kita ada di orang itu kita merasa benar, tetapi kalau kita berada di tindakannya ini juga merasa benar. Mungkin itu ada pembelajaran tertentu atau pembelajaran khusus? Ada, yaitu menambah ilmu dan wawasan dalam pengambilan keputusan dengan berdasarkan nilai kebajikan dengan pertimbangan yang sudah baik dan benar. Alhamdulillah ya. Berarti memang banyak pembelajaran ya dari ini juga mungkin buat saya juga ke depannya insya Allah juga ini percakapan ini bukan disebut wawancara juga ya Bu ya, ini karena mungkin ini sekedar sharing gitu ketika saya lagi belajar tentang kepemimpinan dan ibu sudah berkenan untuk bisa berbagi sharing dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pimpinan. Saya sebagai bawahan ibu lah istilahnya gitu, terus saya sebagai calon guru penggerak yang membawa nama SDN 1 Setelah Timur berterima kasih sudah membantu saya selama ini, terus sudah mau sharing pengalaman juga yang mungkin ini juga bukan hanya kepada ibu ya tetapi kepada saya juga ini akan memberikan manfaat yang besar. Amin. Terima kasih sebelumnya dan atas waktunya juga ibu sudah berkenan untuk memberikan pengalaman dalam pengambilan keputusan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Saya Ida Wahidah dari SDN 1 Jakarta Timur, CGP angkatan 8. Saya kesini untuk untuk memenuhi tugas salah satu tugas CGP ya, di mana dalam tugas ini saya harus mewawancarai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Di sini sebelumnya saya meminta waktunya apakah ibu bersedia untuk saya wawancarai dalam hal tindakan ibu yang akan dilakukan sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari calon CGP. Ibu ucapkan terima kasih kepada calon CGP yaitu Ibu Ida Nurwahidah sebagai CGP datang ke sini untuk melaksanakan salah satu tugasnya di dalam rangka CGP tersebut. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik. Ibu sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Jakarta Timur merasa bangga bahwa Ibu akan mengadakan wawancara tersebut. Ibu menerimanya dengan lapang dada, silahkan, dan kita akan memulainya dari sekarang. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Gini langsung aja ya Bu ya. Gini terkait yang masalah yang saya tanyakan ini tidak jauh-jauh ya Bu ya. Ini berhubungan dengan keadaan yang terjadi di sekolah. Yang pertama yang mungkin ini dapat saya tanyakan kepada Ibu, yaitu bagaimana ketika Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu merupakan dilema etika atau rujukan moral gitu. Karena memang kita tahu sendiri ya kasus-kasus itu kadang berbenturan dengan etika ataupun moral atau rujukan moral gitu. Untuk pertanyaan itu kita sebagai pimpinan harus bisa melihatnya dulu dari kasus yang terjadi, apakah itu memang keterbenturan moral atau keterbenturan dengan perasaan seseorang. Gitu ya, berarti kasusnya harus dilihat dari bentuknya apa, dilema yang terjadi juga ya, mungkin seperti itu. Terus yang kedua ya gitu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu gitu kan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Misalkan apabila kasus yang terjadi gitu kan, misalkan pihak yang satu merasa benar dan pihak yang kedua merasa benar, baik itu yang terjadi pada guru ataupun yang terjadi pada murid yang ada di sekolah ini. Kita harus memperhatikan apa yang menjadi penyebab masalah tersebut, harus mengumpulkan data dulu yang akurat. Sebagai kepala sekolah, saya harus bisa menengahinya, jangan asal memberikan keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak yang kasus tersebut. Begitu, mungkin ini ya. Jadi berarti untuk kasus ini, untuk menjalankan pengambilan keputusan ini, berarti Ibu dalam satunya itu mengidentifikasi gitu kan, terus mengumpulkan data, terus kayak menguji apakah kasus itu benar apa salah, atau sama-sama benar atau salah gitu, terus pengujian ke publik juga gitu kan, mungkin seperti itu yang saya tangkap ya. Terus yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan Ibu itu di sekolah selama ini dalam pengambilan keputusan untuk menangani kasus-kasus yang terjadi? Dalam pertanyaan yang nomor 3, yaitu saya mengambil keputusan atau saya mengambil langkah-langkah tersebut, yaitu langkah-langkah yang 9 langkah tersebut, yaitu diantaranya mengidentifikasi, terus melaksanakan yang 9 itu tuh ya. Yang pengambilan data, pengujiannya gitu ya. Berarti mengambil langkah-langkah yang 9 pengambilan keputusan gitu ya Bu ya. Terus hal-hal yang Ibu rasa selama ini yang Ibu rasa efektif gitu kan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini seperti apa ya? Saya sebagai kepala sekolah ketika mengutamakan kepentingan itu, terutama kepentingan anak, dan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu ya Bu ya. Berarti malam ini Ibu lebih mengedepankan kepentingan anak, mungkin seperti itu ya. Terus yang selanjutnya mungkin gini Bu ya, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika itu seperti apa? Itu ketika kedua belah pihak
merasa paling benar, merasa paling benar semuanya. Saya sebagai kepala sekolah harus bisa menengahinya atau memberikan solusi terbaik untuk kedua belah pihak agar tidak merugikan keduanya. Mungkin seperti itu ya, berarti Ibu di sini sebagai pimpinan ya, jadi penengah kasus yang tersebut antara, karena memang merasa emang benar, dua-duanya benar ketika kita berada di posisi masing-masing gitu ya dalam kasus ini. Terus hal yang mungkin selanjutnya yang ini, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini, ataukah langsung menyelesaikannya, serta bentuk dan prosedur apa yang Ibu lakukan? Nah, di dalam masalah itu tidak ada jadwal di sini, tidak ada jadwal tertentu. Tetapi ketika masalah terjadi, kami sebagai kepala sekolah harus sigap mengambil langkah-langkah tersebut, yaitu dengan mengadakan musyawarah untuk penyelesaian masalah tertentu. Jadi tidak istilahnya tidak ujuk-ujuk menentukan dia salah. Jadi berarti dalam hal ini berarti kan tidak ada jadwal tertentu ya, tetapi ketika ada masalah terjadi, Ibu segera mengambil langkah untuk menyelesaikan, baik itu bermusyawarah mungkin ya bersama rekan sejawat, bawahan gitu, kemudian masyarakat juga mungkin seperti itu ya, kalau memang terjadi masalah gitu mungkin seperti itu. Baik sekali ya. Yang ini apakah ada faktor atau karena pengaruh tertentu atau seseorang yang mempermudah untuk Ibu menjalankan atau mengambil keputusan ini? Nah, untuk faktornya, yaitu faktor yang paling mempengaruhi dalam mengambil keputusan, yaitu kepentingan anak. Harus mendahulukan kepentingan anak. Pihak yang terkait masalahnya, yaitu pertama wali kelas atau guru kelas, terus orang tua, bahkan bisa dari pihak lingkungan tersebut. Misalnya dari teman-teman di luar sekolah, bisa kita jadikan untuk mengumpulkan data itu benar atau tidak. Mungkin saya tangkap ini berarti yang sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan yang selain faktor utama yaitu kepentingan anak, juga dilihat dari lingkungan juga ya, dari orang-orang yang istilahnya berkompeten ya, berarti dari orang tua juga gitu kan, dari lingkungan, karena memang di sekolah kita atau biasanya nih di daerah kita itu peran orang tua atau komite sekolah itu sangat berpengaruh ya Bu ya dalam pengambilan. Di samping itu kan kalau sekolah waktunya terbatas dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau di yang paling banyak waktunya yaitu di rumah dan di lingkungan bermain. Karena memang jadwal kalau namanya guru atau kepala sekolah itu terbatas ya mungkinnya, karena memang betul mungkin sampai jam 12 gitu kan ya kalau untuk anak gitu kan, kalau untuk guru mungkin jam 12 jam 14.15 gitu kan jadwal sekolahnya, karena memang pembimbingan atau apapun yang banyak itu dilakukan di rumah. Terkadang kalau kita misalkan masalah itu terjadi, kadang-kadang di rumah terjadi tapi ke bawah ke sekolah, mungkin seperti itu gitu kan. Yang ini ya Bu ya, yang pertanyaan yang terakhir mungkin dari ini, rangkaian pertanyaan ini, bagaimana perasaan Ibu setelah bagaimana perasaan Ibu dalam mengambil keputusan ini, mengambil langkah yang selama ini Ibu lakukan itu, bagaimana pelajaran yang bisa diambil sama Ibu gitu, maksudnya seperti itu. Nah, ternyata di dalam masalah tersebut, saya mengambil keputusan itu harus mengedepankan kepentingan anak dan perasaan di kedua belah pihak yang tidak bisa merugikan di antara pihak tertentu, dan di antaranya pihak ini pihak A, pihak B. Jadi kita
kita bisa bisa merasakannya kayak gitu. Jadi pengambilan keputusannya yaitu yang paling utama mengedepankan kepentingan anak. Ya, berarti pembelajaran itu sangat berharga ya Bu ya. Berarti dalam hal ini Ibu lebih atau pihak yang sebagai pimpinan itu dalam pengambilan keputusan itu hal yang dilakukan adalah mengedepankan kepentingan anak, mungkin seperti itu ya. Ini yang saya tangkap. Terima kasih ini Ibu, luar biasa juga. Ini terima kasih atas waktunya yang Ibu berikan kepada saya selaku pewawancara gitu kan, udah diterima dengan baik di sini gitu kan. Jadi Ibu juga sudah berbagi atau sharing tentang pengalaman yang terjadi di sekolah ini sebagai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan Ibu sebagai seorang pimpinan, mungkin seperti itu. Saya terima kasih banyak atas waktu yang Ibu berikan kepada saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah juga, pihak SDN 2 Jakarta Timur yang telah membantu dalam pelaksanaan sesi ini. Mungkin demikian yang bisa saya ucapkan. Mohon maaf kalau memang dalam penyampaian pertanyaan ke ibunya seolah seperti apa gitu kan. Saya terima kasih. Sama-sama. Saya juga sebagai kepala sekolah dan rekan guru di sini mengucapkan terima kasih dan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dalam wawancara ini bisa menjadi manfaat atau ke depannya dalam masalah yang akan nanti dihadapi nanti kalau sebagai CGP udah lulus jadi kepala sekolah. Amin, amin. Karena mungkin pembelajaran ini pembayaran kita sebagai pimpinan ya gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.